Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam obrolan pajak ceria. Rumpi pajak, ceria Ceria dong. dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan pajak di Nusantara hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan tetap ceria. Saya Sari Rahmawani, penyuluh KPP Madya Jakarta Timur. Sebagai host kali ini, kita akan mengajak kawan pajak semua untuk mengupdate kembali pengetahuan perpajakan kita kali ini. Nah, kali ini kita akan lanjut mengulik tentang fasilitas perpajakan di IKN atau yang biasa kita sebut dengan Ibu Kota Nusantara atau yang kita sering dengan fasilitas tax holiday. Untuk bagian kedua kali ini, yang kita akan bahas adalah mengenai fasilitas pajak penghasilan badan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center IKN. Jadi kawan pajak, sesuai dengan PMK nomor 28 tahun 2024 tentang fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, di dalamnya juga mengatur tentang fasilitas terkait pajak penghasilan badan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center IKN. Yang mana sekali lagi kita reminder kepada kawan pajak semua bahwa PMK ini telah berlaku sejak tanggal 16 Mei 2024. Sebelum kita mengulik lebih jauh mengenai fasilitas perpajakan di IKN, di bagian kedua ini, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita kali ini, yaitu Mas Didik Yandiawan atau yang biasa kita sapa dengan Mas Yandi. Ya. Apa kabarnya Mas Yandi? Kabar baik Mbak Sari. Alhamdulillah, sehat ya Mas Yandi ya? Iya, sehat. Iya, Mas Yandi, sebelum kita masuk membahas mengenai fasilitas perpajakan bagian 2 ini ya, kita mau merefresh dulu nih bahwa tujuan kebijakan yang tertuang dalam PMK 28 tahun 2024 itu sebagaimana yang sudah disampaikan pada episode IG Lab sebelumnya, itu ada 3 poin ya Mas Yandi ya. Betul. Yang pertama itu tentang memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam rangka percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Kemudian poin kedua yaitu untuk mendorong percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi dengan kegiatan investasi yang berasal dari swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian poin yang ketiga adalah melaksanakan pasal 8 ayat 9, pasal 29 ayat 6, pasal 31 ayat 3, pasal 32 ayat 8, pasal 33 ayat 2, pasal 36 ayat 4, pasal 42 ayat 7, pasal 44 ayat 6, pasal 49 ayat 3, pasal 55, pasal 56 ayat 9, pasal 57 ayat 7, pasal 59 ayat 8, pasal 60 ayat 3, pasal 62 ayat 4, pasal 65 ayat 9, dan pasal 66 ayat 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Nah, Mas Yandi, sekarang bisa disebutkan nggak apa aja sih fasilitas pajak penghasilan badan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center Ibu Kota Nusantara ini? Ya, terima kasih Mbak Sari, kawan pajak semua dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa salah satu insentif yang diberikan pemerintah berdasarkan PMK tersebut adalah pemberian fasilitas PPh badan bagi sektor keuangan di Financial Center di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center IKN diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Nah, ini ada dua tier nih Mbak, ada dua jenis ya. Yang pertama pengurangan PPh badan sebesar 100%, dan yang kedua sebesar 85%. Nah, ini untuk sektor usaha apa saja nih, financial center yang mana saja? Tentu saja berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa fasilitas pengurangan PPh badan 100% itu terbatas hanya untuk kegiatan usaha perbankan,
kemudian perasuransian, dan yang ketiga keuangan syariah. Nah, itu yang 100% ya. Saya ulangi, perbankan, perasuransian, dan keuangan syariah. Nah, kemudian fasilitas yang kedua, kawan pajak semua, itu ada yang sebesar 85%. Nah, ini meliputi 15 kegiatan usaha nih Mbak Sari. Ada 15 ya Mas? Ada Cukup 15. banyak sekali ya. Nah, yang 15 ini boleh kita bacakan saja ya. Yang pertama, pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua ada dana pensiun. Dana pensiun. Kemudian yang ketiga financing atau pembiayaan. Keempat venture capital atau modal ventura. Kelima inovasi di teknologi sektor keuangan atau fintech. Keenam penjaminan. Ketujuh ada perdagangan atau bursa komoditas internasional atau international commodity trading. Yang kedelapan bullion, ini semacam emas ya. 9 ada pengelola dana perwalian atau trust. Yang ke-10 itu ada pengelolaan instrumen keuangan dalam bentuk SPV, Special Purpose Vehicle. Yang ke-11 ada perusahaan induk konglomerasi keuangan atau Financial Holding Company. Ke-12 ada infrastruktur pasar keuangan. Ke-13 ada pasar uang, pasar falas, dan transaksi derivatifnya. 14 penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan yang terakhir atau ke-15 jasa keuangan lainnya. Artinya boleh dibilang nih kalau kita sebutkan semua tadi, bank, asuransi, keuangan syariah itu diberikan fasilitas pengurangan 100% PPh badan. Yang 85% yang mana? Selain itu. Selain itu. Ya, karena kalau kita rinci tadi, ada jasa keuangan lainnya itu berarti hampir semua dari jenis usaha sektor keuangan ya masuk ke dalamnya. Jadi kira-kira itu fasilitasnya. Tentu saja kawan pajak, terutama wajib pajak badan yang berusaha di bidang tersebut, bisa memanfaatkannya sejak saat mulai beroperasi komersial. Nah, ini apa nih? Akhirnya muncul pertanyaan kan, saat mulai beroperasi komersial itu maksudnya apa? Maksudnya gitu ya? apa? Saat mulai beroperasi komersial. Ya, nah kalau penjelasannya berdasarkan PMK ini, yaitu saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari kegiatan usaha utama dijual atau diserahkan ke pasaran dan atau digunakan oleh sendiri untuk kepentingan atau proses lebih lanjut. Kira-kira begitu Mbak Sari untuk besaran fasilitas yang diberikan. Jadi hanya ada 100 dan 85%. Nah, baik Mas Yandi. Kira-kira nih Mas, kriteria apa saja yang harus dipenuhi bagi kawan pajak untuk bisa memanfaatkan fasilitas tersebut? Jadi ada 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak supaya bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh badan tersebut. Dan syaratnya ini yang pertama kita sebutkan ya, merupakan wajib pajak badan dalam negeri. Dalam negeri. Artinya tunduk kepada ketentuan Undang-Undang PPh, pengertian tentang WP badan ya. WP badan dalam negeri atau WP badan luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan usaha kegiatan melalui BUT. Nah, jadi ini tunduk kepada definisi WP badan SPDN, baik WP badan dalam negeri maupun WP badan luar negeri atau BUT. Kemudian yang kedua syaratnya melakukan penanaman modal dan melakukan kegiatan sektor keuangan di Financial Center IKN. Nah, financial harus di IKN ya. Harus di itu ya? Betul, harus di Financial Center IKN. Jadi kalau di IKN tapi bukan di Financial Centernya nggak dapat Tidak fasilitas bisa. ini. Okay. Nah, kemudian yang ketiga melakukan penanaman modal yang belum pernah, nah ini pernah, yang belum pernah memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan ini sebelumnya. Jadi misalnya sebelumnya pernah mendapat fasilitas pengurangan PPh badan atau apa gitu yang sejenis ya, tax holiday yang sejenis, maka itu dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut. Jadi kriterianya yang ketiga melakukan penanaman modal yang belum pernah memperoleh fasilitas pengurangan PPh. Dan yang terakhir, khusus bagi para pemegang saham, wajib pajak badan dalam negeri harus memenuhi syarat, yaitu
untuk diterbitkan surat keterangan fiskal. Artinya, bagi para pemegang saham WP Badan, artinya kan pemegang saham bisa badan atau orang pribadi ya. Nah, badan dan orang pribadinya ini harus memenuhi syarat untuk mendapatkan surat keterangan fiskal dulu. Syaratnya apa? Tentu saja sudah melaporkan SPT tahunan PPh baik orang pribadi atau badan dalam 2 tahun pajak terakhir. Kemudian yang kedua, tidak memiliki utang pajak yang sudah jatuh tempo. Nah, kira-kira begitu Mbak Sari. 4 syarat ini harus dipenuhi oleh kawan pajak atau wajib pajak yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Ya. Betul. Baik, nah untuk SKF itu sendiri juga wajib pajak sebenarnya bisa mengunduh sendiri ya. Betul. SKF di aplikasi DJP online. Betul. Baik bagi WP Badan maupun WP orang pribadi. Betul. Nah, sekarang lanjut nih Mas Yandi nih, mengenai jangka waktunya, fasilitas ini tuh diberikan untuk jangka waktu berapa lama tuh kira-kira? Ya, jadi sejalan dengan pemberian jangka waktu fasilitas yang lainnya yang diatur dalam PMK ini, untuk fasilitas pengurangan PPh Badan bagi WP ini yang berusaha di Financial Center IKN itu ada 2 jangka waktu. Yang pertama 25 tahun pajak. Tahun pajak. Dan yang kedua 20 tahun pajak. Nah, siapa saja yang berhak untuk memperoleh fasilitas 25 tahun pajak maupun 20 tahun pajak ini? Nah, yang pertama, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan 2035, artinya 2023 ke 2025 itu 12 tahun ya. 12 tahun dari sekarang itu mendapatkan pengurangan PPh Badan sebesar selama 25 tahun pajak. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya kami mau wait and see dulu nih Financial Center, tar deh lihat 12 tahun lagi. Berarti misalnya sektor keuangannya baru masuk ke sana tahun 2036, di saat mungkin IKN sudah jadi ya. Financial Center mungkin sudah penuh saat itu ya. Nah, ketika ada penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan 2045, maka itu hak untuk atau jangka waktu untuk mendapatkan fasilitas ini hanya 20 tahun pajak saja. Hanya 20 tahun pajak. Betul. Jadi pemerintah sudah memformulasikan ya 25 tahun kalau mulai investasi sekarang tahun 2023 sampai dengan 2035. Adapun kalau yang dapat 20 tahun pajak hanya yang 2036 ke depan gitu, sampai 2045. Ternyata cukup panjang juga ya durasi untuk mendapatkan fasilitas ini ya Mas Yandi ya. Yeah. Mungkin kawan pajak di rumah ada yang berpikir untuk mendapatkan fasilitas tax holiday ini lumayan manfaatnya ya. Karena nggak sedikit loh jangka waktunya. Ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun, nanti tinggal disesuaikan saja. Kapan kira-kira kawan pajak mulai merasa yakin pastinya, oh oke nih kita tanamin modal di IKN gitu. Yeah. Bisa dipikir-pikir lagi mengenai jangka waktunya ini ya. Baik, Mas Yandi, kita lanjut lagi nih. Mengenai mekanisme permohonan persetujuan fasilitasnya itu bagaimana tuh caranya tuh Mas Yandi? Ya, untuk cara pengajuan permohonan persetujuan fasilitas, wajib pajak cukup mengakses satu aplikasi. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Nama aplikasinya atau sistemnya namanya Online Single Submission atau OSS. Ya, jadi langkah-langkahnya wajib pajak badan yang bergerak di sektor keuangan silahkan mengakses sistem OSS yang disediakan oleh BKPM. Kemudian di sana permohonannya diajukan tentu saja tadi ya. Yang pertama sebelum saat mulai beroperasi komersial. Jadi selain sebelum saat mulai beroperasi komersial, itu paling lambat 1 tahun setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha. Jadi alurnya kan ada perizinan berusaha dulu kalau sebelum saat mulai beroperasi komersial itu kan sudah jelas ya. Nah, namun ada dannya nih. 1 tahun setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha itu wajib diajukan ya permohonannya ke OSS.
Kemudian yang kedua, tentu saja di setiap pengajuan permohonan ada dokumen yang harus diunggah. Misalnya file PDF atau file tertentu ya, format tertentu yang sudah ditentukan. Nah, dokumennya itu berisi dua hal. Yang pertama, adanya rencana penanaman modal di Financial Center IKN tadi. Dan yang kedua, rencana kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center IKN. Nah, kemudian kan ceritanya nih WP Badan sudah mengajukan tadi lewat OSS. Udah lengkap lah memenuhi syarat. Nah, kapan? Pertanyaan keduanya kan kapan persetujuannya ini diperoleh oleh WP Badan selaku pemohon? Iya. Disetujui permohonannya. Betul. Kalau berbicara jangka waktu atau berapa lamanya, yang pertama penelitian permohonan wajib pajak melalui sistem OSS diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, relatif cepat, paling lama 5 hari kerja. Karena berbicaranya paling lama, berarti 1 hari juga bisa. Atau di hari yang sama juga dimungkinkan ya. Dimungkinkan selesai di hari yang sama, paling lama 5 hari kerja. Kalau lengkap ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan oleh wajib pajak yang berminat untuk mengajukan ini, kalau misalnya Pak, kami salah upload dokumen gitu, atau uploadannya kosong, nggak bisa dibuka gitu, uploadannya benar tapi tidak bisa dibuka filenya, itu namanya ketidaksesuaian. Kalau ada ketidaksesuaian unggahan salinan digital filenya, misalnya rincian aktiva berwujud, nah sistem OSS itu secara otomatis akan menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan kepada wajib pajak pemohon bahwa ya melakukan pembetulan ya. Di sini bahasanya melengkapi dalam konteks pembetulan ya. Nah, jadi pembetulannya itu dilakukan oleh si wajib pajak badan tadi dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja. Dibatasi juga 5 hari kerja. Betul sekali. Jadi kalau tadi ketidaksesuaian, OSS ngasih tahu ke WP pemohon. Betulkan dalam jangka waktu berapa lama? 5 hari kerja. 5 hari kerja. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya kan, kalau misalnya WP yang menyampaikan pembetulan nih, sampai 5 hari kerja ke depan gitu, tidak memenuhi, bagaimana permohonan saya? Nah, permohonannya ini bahasanya dikembalikan oleh sistem. Jadi kalau dikembalikan, artinya WP kalau mau mengajukan, mulai dari baru lagi, mengajukan ulang lagi, dengan nomor tanda terima yang baru gitu ya. Kemudian, penerbitan keputusan persetujuan fasilitasnya dilimpahkan oleh Menkeu dalam bentuk mandat kepada Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Ya, kira-kira begitu Mbak Sari dan kawan pajak semua untuk mekanisme permohonan persetujuan. Ya, betul. Nah, itu kan tadi mengenai mekanisme permohonan persetujuannya. Kalau untuk mekanisme permohonan pemanfaatan fasilitasnya ini seperti apa nih Mas Yandi kira-kira? Ya, tadi kan permohonan persetujuan, nah ini permohonan pemanfaatan fasilitas. Nah, mekanisme permohonan pemanfaatan fasilitas pada prinsipnya harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, WP mengajukan permohonan melalui OSS juga setelah saat mulai. Ya, betul. Kalau tadi persetujuannya sebelum, nah kalau yang sekarang pemanfaatannya setelah saat mulai beroperasi komersial. Saat mulai beroperasi komersial. Betul. Kemudian WP harus mengunggah dokumen daftar realisasi penanaman modal di Financial Center IKN dan dokumen yang berkaitan dengan pembuktian saat mulai beroperasi komersialnya di Financial Center IKN. Kemudian yang ketiga, WP harus memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SKF. Nah, kemudian selanjutnya mekanisme pemberian keputusan pemanfaatan fasilitasnya itu pemberian keputusan pemanfaatan fasilitasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan. Pemeriksaannya ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan. Nah, tentu saja kawan pajak semua, kok diperiksa sih Pak? Siapa yang meriksa? Nah, itu. Dan apa yang diperiksa? Nah, tentu saja untuk siapa yang melakukan pemeriksaan adalah
Menteri Keuangan melimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor wilayah ya, di wilayah kerja yang meliputi IKN. Jadi kalau saat ini berarti kantor wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, karena IKN berada di wilayah administrasi Kanwil DJP Kaltim Tara. Ya. Nah terus meliputi apa aja Pak? Apa aja sih yang diperiksa Pak kalau untuk permohonan pemanfaatan fasilitasnya? Apakah sudah memenuhi atau tidak? Nah, pemeriksaannya itu meliputi 3 hal, Mbak Sari dan kawan pajak. Penentuan mengenai saat mulai beroperasi komersial, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penentuan kesesuaian realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama pada sektor keuangan di Financial Center IKN tadi. Jadi harus pas tuh antara rencana yang dimintakan persetujuan dengan apa yang faktanya di lapangan ketika, iya betul. Jadi misalnya ada bank nih, bank BUMN mendirikan, berusaha di sana. Nah, dia harus diuji nih realisasi rencana kegiatan usahanya, benar nggak di sana misalnya membuat sebuah bank, benar nggak proses bisnis utama yang dijalankannya adalah perbankan. Ya, jangan sampai yang dijalankan bukan core bisnis perbankan misalnya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, pengujian mengenai saat pengajuan permohonan persetujuan fasilitas itu juga dilihat. Maksudnya waktu diajukan OSS dulu apakah sudah tepat dari sisi waktu dan timeline ya. Jangan sampai ada yang tidak terpenuhi gitu secara material maupun formal. Nah, itu tujuannya dari cerita mengenai mekanisme permohonan pemanfaatan fasilitas. Ya. Nah, selanjutnya Mas Yandi, kalau misalkan nih kawan pajak sudah mengajukan dan sudah memperoleh persetujuan fasilitas tersebut, kira-kira apa aja sih kewajiban dan larangannya? Pasti kan ada kewajiban, ada larangan juga ya setelah dia mendapatkan persetujuan tersebut. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak nih kewajiban dan larangannya apa saja, meliputi apa saja? Ya, sesuai PMK 28 tahun 2024, tentu saja di PMK tersebut menyebutkan 4 kewajiban dan 1 larangan. Apa saja nih? Pertama, kewajiban bagi WP yang telah memperoleh persetujuan fasilitas PPH atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center IKN. Pertama, merealisasikan rencana penanaman modalnya paling lama 2 tahun sejak keputusan persetujuan fasilitas diberikan. Jadi misalnya sudah dapat persetujuan fasilitas, maka si WP sektor keuangan harus menanamkan modal paling lama 2 tahun sejak SK-nya diterbitkan. Kalau lewat berarti tidak memenuhi. Kedua, menyampaikan laporan realisasi penanaman modal dan laporan realisasi kegiatan usaha. Ketiga, melakukan pembukuan terpisah antara penanaman modal yang dapat fasilitas dan yang tidak memperoleh fasilitas. Dan yang terakhir di luar IKN ya? Betul. Dan yang terakhir, kewajibannya adalah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain. Jadi ini syaratnya bersifat kumulatif. Ada satu yang dilanggar, tentu saja persetujuan fasilitasnya bisa direview ulang ya. Nah, larangannya apa nih? Cuman 1 larangannya, tapi berat larangannya nih. Memindahkan badan usaha atau BUT-nya yang sudah melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center IKN yang telah mendapat fasilitas ke luar Financial Center IKN selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas. Jadi tadi misalnya ada yang dapat jangka waktu 25 tahun, ya kan? Terus baru 2 tahun nih, terus cabut padahal dia sudah dapat. Nah, ini bisa, ya termasuk dalam larangan gitu terhadap WP yang sudah memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan ini. Kira-kira begitu sih Mbak Sari dan kawan pajak. Ya. Nah, ini masih berkaitan nih Mas Yandi dengan yang tadi. Kalau wajib pajak sudah memperoleh persetujuan dan pemanfaatan fasilitas ini, apakah memungkinkan itu dilakukan pencabutan fasilitasnya? Ya, sangat bisa dan sangat memungkinkan. Karena ada sejumlah kriteria. Kriterianya
keputusan persetujuan pemanfaatan fasilitas itu bisa dicabut kalau satu sudah beroperasi komersial ya pada saat pengajuan persetujuan fasilitas. Kemudian ketidaksesuaian realisasi kegiatan usaha sama realisasi kegiatan usaha utama tadi ya di Financial Center IKN. Kemudian yang ketiga ada ketidaksesuaian antara realisasi versus rencana kegiatan usaha utama. Kemudian tidak merealisasikan rencana penanaman modal paling lama 2 tahun sejak keputusan pemanfaatan persetujuan fasilitas. Kemudian tidak laporkan realisasi, padahal sudah ada teguran tertulis dari KPP setempat ya. Kemudian WP melakukan pelanggaran ketentuan, ini pengertiannya sangat luas ya, dan atau WP berhenti melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center IKN. Nah, kemudian tentu saja ketika persetujuannya dicabut, terhadap WP yang telah dicabut tadi, dilakukan pencabutan fasilitas tadi, itu yang pertama pengurangan PPh badan yang sudah dimanfaatkan wajib dibayar kembali. Nah ini tentu saja ketika misalnya WP dapat fasilitas pengurangan PPh 100% ya bank nih, terus dia tiba-tiba pindah atau keluar dari financial center tanpa berita dan alasan ya. Nah itu pengurangan yang sudah dimanfaatkan tadi, misalnya taruhlah 2 tahun ya, itu wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administrasi. Iya. Nah nanti masalah teknis penagihannya kita lihat nanti ya. Kemudian tidak dapat lagi, ini paling tinggi sih ya, tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan PPh badan di Financial Center IKN. Jadi sekali tadi dicabut fasilitasnya karena salah satu dari 7 hal tadi, itu pengurangan yang sudah dimanfaatkan wajib dibayar kembali ditambah sanksi administrasi dan tidak diberikan lagi. Nah itu makanya bagi WP yang memang sudah settle dan sudah komitmen di sana, ya pasti akan terdorong untuk tetap tumbuh dan berkembang di Financial Center IKN tadi. Harapannya seperti itu sebenarnya. Apalagi fasilitas yang diberikan jangka waktunya juga lumayan lama ya. Iya, sangat lama. Ada 25 tahun, ada Betul. yang 20 tahun. Pastinya juga sebelum wajib pajak berpikir untuk menginvestasikan, menanamkan modalnya di IKN, harus sudah berpikir nih, kira-kira manfaat apa saja yang bisa didapat di sana. Kalau udah dapat, udah jalan di sana, ngapain juga tiba-tiba pindah gitu kan. Iya, sudah betul. capek berusaha untuk mendapatkan izinnya, persetujuannya, udah dikasih diterbitkan SK buat memanfaatkannya. Aduh sayang sekali kalau sampai malah pindah atau keluar dari IKN ya. Iya, betul karena nggak sekali. mudah juga ya untuk mendapatkan fasilitas ini. Dan kapan lagi ada fasilitas tax holiday ini di IKN ya? Iya, betul. Gitu. Nah, Mas Yandi, untuk menutup IG Live kita hari ini nih, saya mau simpulkan nih begini. Berarti fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center Ibu Kota Nusantara tentunya juga sudah bisa diajukan permohonannya baik untuk persetujuan sesuai dengan berlakunya PMK 28 tahun 2024, yaitu mulai tanggal 16 Mei 2024. Betul. Kemudian pengajuannya juga sangat mudah ya, yaitu melalui online dengan sistem OSS atau tadi online single submission. Ya, jadi benar sekali Mbak Sari. Silahkan kawan pajak, wajib pajak badan yang bergerak di sektor keuangan, jasa keuangan ya, apapun formatnya, bentuk badan usaha utamanya, segera ajukan permohonan persetujuan dan pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center IKN. 100% untuk kegiatan usaha perbankan, asuransi, keuangan syariah, dan 85% itu untuk sektor jasa keuangan lainnya. Yang teman-teman WP badan yang fintech, modal Ventura dan lain-lain itu boleh berusaha di sana. Tentunya pengajuannya harus kawan pajak pastikan sudah memenuhi kriteria tadi yang disyaratkan dalam PMK 28 tahun 2024. Dan
ketika permohonannya sudah disetujui oleh OSS, nah kawan pajak jangan lupa tuh tadi memenuhi 4 kewajiban dan menghindari 1 larangan yang sudah kami jelaskan tadi ya di IG live tadi ya. Ya, baik Mas Yandi. Baik kawan pajak, sebelum kita akhiri obrolan pajak kali ini, izinkan saya menyampaikan bahwa KPP Media Jakarta Timur telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 mengenai sistem manajemen mutu dan ISO 37001 tahun 2016 mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Kawan pajak silakan follow akun media sosial kami di @pajakmdjaktim dan dapat mengakses saluran pengaduan kering pajak di 1500-200. Demikian kawan pajak, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih telah mengikuti obrolan pajak ceria kali ini. Saya Sari dan rekan saya Yandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpi pajak ceria dong.